Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Husna Ratnasari, guru bimbingan dan konseling. Semoga siswa-siswi Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tips ngobrol asyik agar nyambung dengan lawan bicaramu. Kemampuan berbicara kerap dianggap remeh hingga gagal dipelajari oleh banyak orang sejak dini. Mulai dari bangku sekolah, anak-anak diharuskan berkutat dengan catatan dan layar gadget hingga kesempatan mengasah kemampuan komunikasinya malah semakin terbatas. Padahal kemampuan dasar tersebut sangat penting untuk mendukung interaksimu dengan orang lain. Pembicaraan yang mengalami kesalahpahaman bisa berujung pada argumen atau pandangan negatif yang menyebabkan hubunganmu dan orang lain jadi retak. Nah, kamu pasti nggak mau kan hal buruk tersebut terjadi padamu? Nomor 1, hindari ngobrol sambil melakukan aktivitas lain. Aktivitas sesederhana apapun yang kamu lakukan sambil ngobrol ternyata bisa menjadi distraksi yang cukup mengganggu loh. Misalnya, banyak orang yang sering ngobrol sambil pegang HP, kunci mobil, pulpen, atau benda-benda lain yang ada di depannya. Selain itu, ada pula orang yang ngobrol tapi sambil mikirin menu makanan nanti malam atau rencana liburan akhir pekan. Sebaiknya kebiasaan ngobrol sambil melakukan aktivitas lain ini mulai dikurangi ya secara bertahap. Kalau ada orang yang ngajak ngomong, taruh HP-mu sebentar, dengarkan, perhatikan, kemudian jawab dengan menatap wajahnya. Menghargai orang lain nyatanya memang sesederhana itu. Obrolan dengan orang lain akan berlangsung lancar dan menyenangkan jika kamu menghargai lawan bicaramu. Kamu juga nggak mau kan dicuekin sama orang yang kamu ajak ngobrol? Nomor 2, jangan sampai terkesan menggurui. Ngobrol sambil menggurui orang lain itu emang nggak banget. Orang yang lebih muda atau jabatannya lebih rendah dari kamu akan berusaha mendengarkan karena segan memotong pembicaraanmu. Padahal bisa aja nih dalam hatinya sebenarnya mereka nggak betah ngobrol sama kamu. Sobat Ngobi, semua orang punya pengetahuan dan opini masing-masing yang nggak boleh diremehkan atau dibanding-bandingkan dengan pendapat pribadimu. Jangan sampai kamu dicap nggak asik dan sok tahu hanya karena sering menggurui orang lain ketika ngobrol. Redamlah keinginan untuk menggurui saat sedang ngobrol, kecuali kalau lawan bicaramu memang sedang meminta nasihat darimu. Bahkan memberikan nasihat juga harus dilakukan secara hati-hati, supaya lawan bicaramu nggak tersinggung hingga pembicaraan berakhir dengan kurang menyenangkan. Kalau emang kamu mau menggurui tanpa sanggahan atau pandangan negatif orang lain, lebih baik kamu mencurahkan isi hati dan pendapatmu di blog pribadimu aja ya Sobat Ngobi. Nomor 3, gunakan pertanyaan terbuka. Di awal percakapan, kamu bisa menggunakan pertanyaan dengan satu kata dominan. Misalnya, kamu udah makan? Kata makan pasti jadi kunci jawaban yang membuat lawan bicaramu menjawab sudah atau belum. Nah, dari situ kamu bisa mengembangkan topik pembicaraan menjadi lebih luas. Misalnya, kamu tuh sukanya makan apa sih? Atau,
Di mana sih tempat makan favoritmu yang sering kamu rekomendasiin ke orang-orang? Nah, pertanyaan santai tersebut bisa bikin lawan bicaramu tergugah untuk menjelaskan jawaban berdasarkan minatnya. Biarkan lawan bicaramu mengungkapkan hal-hal yang ingin disampaikannya hingga tuntas. Meskipun sederhana, cara memancing percakapan yang satu ini biasanya sih efektif ya, dan gak akan bikin lawan bicaramu ngerasa insecure. Usahakan untuk menanyakan pertanyaan yang umum dan gak terkesan menyudutkan ya Sobat Ngobi. Nomor 4, ikuti aliran percakapan dengan fokus. Saat ngobrol lama dengan orang lain, kemungkinan besar ada bahan pikiran lain yang terlintas dalam benakmu. Tapi, kamu harus menghilangkan pikiran-pikiran tersebut dan tetap fokus dengan obrolanmu. Apalagi jika kamu sedang mewawancarai tokoh penting atau berbicara dengan orang yang lebih tua denganmu. Jangan sampai kamu memberikan pertanyaan yang jawabannya sudah disebutkan lawan bicara atau langsung mengganti topik yang tidak berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya. Kamu harus mengikuti aliran pembicaraan dengan fokus, lalu mengalihkannya secara perlahan-lahan supaya lawan bicara tetap merasa nyaman. Nomor 5, jujur aja kalau memang nggak tahu. Kamu nggak harus selalu terlihat pintar saat ngobrol dengan orang lain. Jadi bicarakan aja hal-hal yang memang kamu ketahui dengan baik. Nggak perlu ragu berkata jujur bila ada hal-hal tertentu yang kamu nggak tahu. Ketidaktahuan itu wajar kok. So, jangan sampai kamu memberikan informasi yang keliru hanya karena ingin kelihatan pintar dan sempurna. Mungkin saja lawan bicaramu justru punya pengetahuan lebih sehingga bisa berbagi denganmu. Cobalah mengembangkan rasa keingintahuanmu seusai ngobrol dengan mencari informasi tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui. Nomor 6, jangan membandingkan pengalamanmu dengan pengalaman orang lain. Sebel nggak sih sama lawan bicara yang suka membanding-bandingkan pengalamannya ketika kamu sedang bercerita tentang pengalamanmu? Emang nyebelin banget ya. Apalagi kalau ceritanya malah berujung humble brag yang bikin kamu jadi mengernyitkan dahi. Oleh sebab itu, kamu harus belajar dari perilaku orang lain yang nyebelin. Jangan pernah membandingkan pengalamanmu dengan pengalaman orang lain, kecuali kalau lawan bicaramu memang memintamu menceritakan pengalamanmu. Semua orang punya pengalaman istimewa yang berbeda dengan orang lain. Mungkin aja lawan bicaramu itu sedang ingin curhat karena nggak punya tempat berkeluh kesah. Sebaiknya kamu menyimak ceritanya dengan baik dan nggak perlu ribet membandingkannya dengan pengalaman hidupmu sendiri. Nomor 7, usahakan untuk tidak mengulangi kata-kata. Orang yang sering mengulangi kata-katanya saat ngobrol memang membosankan. Apalagi kalau yang diulang itu tentang urusan pribadi. Misalnya, pekerjaan yang nyebelin atau masalah rumah tangga. Nggak semua orang punya waktu untuk dengerin omongan yang diulang-ulang. Mungkin aja kan ada aktivitas lain yang lebih penting daripada dengerin topik obrolan yang selalu sama persis. Jangan sampai kamu jadi orang yang nyebelin karena sering mengulang kata-kata selama ngobrol. Hargai lawan bicaramu dengan baik, dan kamu juga wajib menempatkan posisi sebagai pendengar yang menyimak omongan lawan bicara secara cermat. Nomor 8, jangan bertele-tele. Hal lainnya yang gak kalah nyebelin adalah menghadapi orang yang ngomongnya bertele-tele. Pokoknya muter-muter kesana kemari tanpa to the point ke topik pembicaraan inti. Bila kamu sering kesal sama orang yang ngomongnya bertele-tele, kamu juga harus belajar dari hal tersebut. Terutama kalau kamu nggak lagi ngobrol santai, melainkan sedang melakukan pembicaraan serius seperti dengan atasan, guru, dosen, ataupun rekan kerja. Obrolan yang to the point akan membuat lawan bicaramu lebih fokus sehingga bisa memberikan jawaban atau tanggapan yang tepat. Percaya deh, kalau ngalor ngidul kemana-mana, itu sering bikin orang lain jadi bete dan kapok ngobrol denganmu. Nomor 9, menempatkan diri sebagai pendengar. Poin yang satu ini terbilang paling penting dan sering jadi masalah bagi banyak orang. Sejatinya, obrolan itu adalah komunikasi dua arah. Jadi jangan sampai kamu hanya menempatkan diri sebagai pemberi informasi yang gak mau dengerin omongan orang lain. Dalam sebuah obrolan, kamu juga wajib menempatkan dirimu sebagai pendengar. Buatlah lawan bicaramu merasa nyaman karena omongannya didengarkan dengan seksama. Hindari perilaku yang mengganggu fokus selama kamu ngobrol. Misalnya, nyimak omongan orang lain sambil main HP.
Lagi pula, menjadi pendengar akan membuatmu belajar hal-hal yang baru. Sebab pengalaman orang lain dapat menjadi pembelajaran berharga yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Nomor 10. Bicaralah dengan singkat. Nggak semua orang akan merasa nyaman diajak ngobrol panjang lebar. Bisa aja lawan bicaramu itu seorang introvert, sedang sibuk beraktivitas, atau suasana hatinya sedang kurang baik. Oleh sebab itu, mulailah membiasakan diri untuk bicara dengan singkat, lalu amati respon lawan bicaramu. Orang-orang yang sedang ingin ngobrol biasanya akan menanggapi omonganmu dengan antusias dan tak jarang pula balik memberikan pertanyaan. Berbicara singkat membuatmu bisa langsung fokus pada inti pembicaraan. Resiko salah paham pun bisa diminimalkan melalui pembicaraan singkat tersebut. Orang-orang pun gak akan kapok ngobrol denganmu karena kamu pandai menempatkan diri sebagai lawan bicara yang menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.